Halo Sobat Milenial Gen Z, kembali lagi bersama Ngobrol Seru by IDN Times. Hari ini saya, Fadia Giana, akan membahas dampak kompleks dari geopolitik Timur Tengah dan juga ancaman El Nino berkepanjangan terhadap ketahanan, inflasi, serta strategi pangan nasional Indonesia. Saya tidak sendiri, hari ini saya bersama dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, sekaligus Ekonom Senior Indef, Profesor Bustanul Arifin. Selamat sore, Prof. Bustanul. Apa kabar? Sore. Iya, Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini posisi lagi di mana, Prof? Di backgroundnya di dekat kampus tuh. Oh, berarti ini lagi di kampus sekarang ya? Enggak saya. Di Oh, rumah, enggak. di rumah tuh. Oke, siap. Ya, Prof, kan em, lagi ada dua dampak ganda ya, Prof, untuk sektor pangan di Indonesia. Ada konflik geopolitik Timur Tengah dan juga ada ancaman El Nino. Dan ini kemarin juga Presiden Prabowo Subianto mulai terbuka juga nih Prof tentang dampak ini. Yang terakhir tuh ada di acara Kadin bagaimana dampaknya ke sektor pangan dari konflik Timur Tengah dan juga El Nino. Kalau dari perspektif ekonomi pertanian, sebenarnya seberapa besar sih Prof hubungan konflik tersebut khususnya untuk geopolitik dulu dengan ketahanan pangan di Indonesia, Prof? Baik, satu-satu ya. Jadi Ya. geopolitik itu terutama sejak serangan Amerika Serikat ke Iran tanggal 28 Februari, em, itu kira-kira dampaknya betul-betul sangat signifikan untuk kenaikan harga minyak dan kenaikan pupuk, harga pupuk ya. Mungkin pertanyaannya, emangnya Indonesia impor pupuk? Kalau untuk Hmm. urea, kita produksi. Kita cukup ya sampai 9 atau 9,5 juta ton kalau tidak salah. Tapi untuk NPK, P dan K bahan bakunya itu fosfat dan kalium atau potasium, bahan bakunya kita impor. Berapa ada impor dari Timur Tengah, terus ada yang impor dari Rusia ya. Dan Ya. itu yang kena dampaknya. Jadi harga pupuk NPK kena dampak langsung. Kalau harga pupuk urea dampaknya tidak langsung. Tidak langsung itu karena harga keseimbangan naik, harga gas juga naik, biaya produksi juga pasti naik. Tapi kita paham sepanjang 2026 ini pemerintah menyerap, menelan impor itu, dampak-dampak dahsyat itu maksud saya, Hmm. dengan tidak menaikkan harga subsidi atau harga eceran pupuk ya, bahkan ada penurunan sedikit ya. Dalam konteks itu petani yang dapat subsidi membayar 2.300 untuk urea, 2.400 sekian ada daftarnya itu untuk NPK dan lain-lain. Kalau harga pasar yang tidak disubsidi tentu saja mahal di atas 5.000 bahkan mungkin 6.000. Itu dampak itu yang secara tidak langsung sudah atau setelah langsung bahkan ya sudah menaikkan biaya produksi padi ya. Dan biaya produksi itu memang sangat tinggi sehingga kita paham pemerintah walaupun telah menaikkan harga beli untuk beras ya, APP namanya harga beli pemerintah, harga pembelian pemerintah itu bahasa resminya menjadi 6.500 at any quality. Secara ke belakang harga berasnya juga naik. Jadi dari dampak geopolitik itu harga pupuk sekali lagi, harga produksi, faktor produksi yang lain tentu saja, termasuk harga produksi untuk produk hilir. Produk hilirnya dalam hal ini beras, kemudian produk yang menggunakan olahan dan yang menggunakan transportasi semua naik. Ya, di situ kemudian ada ramalan. Ramalan BMKG itu sebetulnya sudah dirilis sejak mungkin rilis yang dahsyat itu rilis Mei. Rilis sebelumnya sudah tapi tidak menunjukkan peluang yang tinggi. Begitu rilis BMKG menyampaikan laporan Mei Juni ditambah dengan ada lembaga kredibel lain di tingkat global yang sering dijadikan rujukan namanya International Research Institutes of Climate gitu and Society di Columbia University di New York. Mereka juga menggunakan merilis hal yang mirip bahkan lebih lebih ekstrim mereka ya. Kita BMKG itu
peluangnya 98% ada El Nino. Kalau mereka sudah hampir 100%, ya 98 sama 100 jangan jauh beda. Jadi isu bahwa El Nino ini masih diragukan sepertinya setidaknya para pakar klimatologi, meteorologi ya itu sudah sepakat bahwa hal itu sudah hampir pasti terjadi dan sudah terjadi di lapangan. Dan bagaimana dampaknya? Apakah akumulasi dampak kenaikan itu dengan dampak yang sekarang? Sekali lagi, di Indonesia dampaknya masih tidak langsung. Tapi di negara lain yang memproduksi padi, terutama di India yang paling kena ya, India, kemudian Myanmar, Thailand, Vietnam, negara-negara Asia, Filipina, bahkan Malaysia sedikit, biaya produksi dan sudah naik, ya biaya produksi terutama beras, saya sebut beras dulu. Kemudian harga jual sudah pasti naik. Nah, di Indonesia, apakah dampaknya sudah langsung? Sebetulnya dia akumulasi dari dampak geopolitik tadi, sehingga harga average rata-rata padi nasional itu masih di atas 16.000 rata-rata ya. Ada yang tentu saja ada yang 18.000, ada yang nggak ada yang di bawah kalau nggak salah 15.900 paling bawahnya. Jadi average rata-ratanya 6.200 dan itu tinggi, levelnya tinggi. Tinggi dibandingkan dengan apalagi tahun lalu, dibandingkan dengan harga pada awal tahun setidaknya. Kalau dibandingkan dengan akhir 2024, naikannya sudah lebih dari 1.200 ya tentu saja itu tinggi sekali kenaikan itu. Mungkin bagi orang kaya kenaik harga beras 16.000 mungkin tidak apa-apa, tapi bagi masyarakat itu menjadi something yang menjadi sesuatu. Apalagi Mbak ya kita itu petani Indonesia sebagian besar adalah net consumer, konsumen bersih, konsumen neto dari beras. Artinya beras yang dihasilkan oleh petani padi sekalipun tidak cukup untuk dipakan setahun ya. Sehingga sebagian besar petani itu membeli beras. Nah, kalau petani membeli beras, kenaikan tadi harga beli oleh pemerintah yang saya sampaikan 6.500 itu kalah dampak ya dengan kenaikan harga berasnya kalau dia harus membeli. Dan disitulah konteksnya apa namanya nilai tukar petani memang mungkin ada naik, tapi fluktuasinya kadang naik kadang turun, terutama kalau ketika harga barang-barang lain yang juga berpengaruh pada pengeluaran petani, bukan harga eh, apa faktor produksi saja, itu em, apa nilai tukar petani turun. Bulan Juni turun, bulan Juli naik lagi dengan persentase yang kecil ya. Dan seperti itu, walaupun sekali lagi kami di ekonomi pertanian itu tidak terlalu firm dengan ukuran NTP, nilai tukar petani, karena tidak selalu mencerminkan kesejahteraan, tapi ukuran itu yang selama ini dipakai oleh sistem politik kita gitu. Dan dalam konteks itu, em, atau faktor ketiga kalau mau disebutkan, ketiga itu kontributor inflasi juga tidak jauh dari harga-harga pangan. Ya, dalam konteks yang seperti itu, bahwa dampak El Nino ini memang terakumulasi cepat gitu ya. Karena sekali lagi memang inflasinya masih tidak tinggi-tinggi amat ya, tapi kontributor harga atau kita sebut secara istilah itu disebut volatile food atau harga pangan gejolak itu yang paling dominan yang menjadi apa namanya kontributor inflasi itu sebetulnya yang menjadi concern ya. Jadi konteks harga harga pangan itu memang masih berapa? Masih kalau saya lihat di layar saya ini dia 3,58 untuk harga yang diatur pemerintah ya. Kemudian harga inflasi total tentu saja sudah jebol, sudah melebihi dari target karena target kan 2,5 plus minus satu ya. Apakah nanti pada akhir tahun bisa
tiga setengah paling tidak. Saya menduga ya sekitar itu ya itu yang saya katakan dengan jebol itu. Dan harga bergolak bulan Juli agak turun, artinya sudah ada stabil. Tapi ingat saya katakan tadi ini stabil tinggi loh ya, karena harga umum adalah inflasi itu adalah laju kenaikan harga-harga umum gitu. Dan dari situ saya katakan El Nino bukan persoalan enteng, tapi kita wajib antisipasi, wajib adaptasi dan mitigasi terutama ya untuk mengurangi dampak yang lebih buruk. Kira-kira gitu singkatnya. Berarti kalau tadi Prof bilang geopolitik itu belum ada dampak langsung, tapi yang paling mengkhawatirkan ini adalah El Nino itu ya, Prof. Enggak, geopolitik sudah ada Oke. dampaknya bahkan sejak bulan Maret ya. Hmm. Jadi dampaknya itu kan dia naik dulu. Nah sekarang sudah terlanjur tinggi seperti itu, dan kita Hmm. tetap harus antisipasi kalau sekali lagi kalau BMKG itu benar prediksinya atau ramalannya ya em, sampai Agustus atau bahkan sampai Oktober di beberapa tempat akan terjadi kekeringan, justru itu yang harus kita antisipasi dengan baik. Mudah-mudahan ya ramalan Hmm. itu tidak sepenuhnya benar, artinya masih ada harapan sehingga kita tidak harus menanggung beban yang lebih-lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu. Hmm. Prof, kalau mau lebih ngejabarin lagi nih, Prof, ke harga pangan. Sebenarnya Mm-mm. antara minyak, logistik, pupuk, dan rantai pasok tuh yang paling dampaknya signifikan kalau ada kendala atau hambatan itu di yang mana nih, Prof, kira-kira? Kepada apa? Kepada harga pangan. Apakah harga kayaknya yang Minyak, elastisitanya logistik. beda-beda ya. Hmm. Beda-beda per bulan, tapi kalau average transportasi itu sangat tinggi ya, Hmm. rata-rata ya. Kalau gejolak atau golakan ini memang nanti tergantung kemampuan mengantisipasi atau melakukan stabilisasi. Kalau ke, apa kegagalan panen itu dampaknya ketika panen yang diharapkan tidak terjadi, ya. Atau setidaknya tidak mencapai target sehingga supply yang ada di masyarakat berkurang dan harga menjadi tinggi. Itu baru di situ. Tapi saya tambahkan satu lagi, ada faktor lain adalah ketersediaan barang itu sendiri. Ya, mungkin em, masyarakat juga pernah mendengar laporan dari Bulog dari pemerintah bahwa stok beras yang dikelola Bulog hari ini dilaporkan 5,2 juta ton ya. Kadang disebutkan sebagai rekor tertinggi gitu sepanjang sepanjang zaman. Tapi benar itu kalau memang itu data dari pemerintah, saya tidak memiliki data tandingan ya. Tapi kalau data dari pemerintah itu benar, yang belum lancar adalah distribusi dari em, Bulog atau yang pengelola itu ke pasar-pasar dan kepada masyarakat. Jadi Anda tanyakan apakah transportasi, apakah kekurangan produksi, apakah ketersediaan pasokan di pasar dan di masyarakat itu yang terakumulasi meningkatkan harga. Kira-kira gitu, Mbak. Kalau tadi bahas cadangan pangan nih, Prof. Kira-kira seberapa kuat sih posisi cadangan pangan dan juga Udah kita. produksi domestik dan kapasitas impor pangan Indonesia untuk menghadapi tekanan ganda ini, Prof? Tadi udah kita sampaikan ya, kalau data dari pemerintah benar dan dapat dipercaya, ya tentu saja kemampuan atau cadangan yang ada masih oke. Tapi sekali lagi tergantung dari pelepasan atau distribusi atau bahasa dulu namanya operasi pasar. Bahasa sekarang namanya SPHP. Anda pernah dengar nggak? SPHP itu Ya, adalah stabilisasi juga pasokan sisi. dan harga pangan. Ya. Itu sebuah program yang Hmm. dikelola oleh oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Bulog, kira-kira bahkan di seluruh Indonesia ya. Di sini kurang berapa atau digerojokin tuh ke pasar gitu. Tentu saja tidak hanya untuk pasar, tapi untuk bantuan sosial masyarakat. Ya, berapa angkanya Anda bisa bisa telusuri di situ. Tapi kalau hal tersebut terlambat atau tidak sesuai seperti direncanakan, itu yang mengarah pada stabilisasi harga. Ya,
Dan stabilisasi harga itu yang berdampak tadi pada kenaikan harga plus inflasi tadi yang kita sebutkan kan. Jadi tugas dari pemerintah bukan hanya mengantisipasi tapi melakukan stabilisasi harga itu karena memang mandat yang diamanatkan baik oleh Undang-Undang Pangan maupun oleh peraturan teknisnya per Badan berapa 24 kalau nggak salah ya yang harus dilaksanakan untuk stabilisasi baik di tingkat hulu petani, harga petani maupun di tingkat konsumen. Kira-kira gitu secara prinsip. Prof, selama ini kan Bulog itu baru melakukan stabilisasi yang diatur itu kan baru ini ya, Prof, untuk pajale gitu. Kira-kira kalau untuk menghadapi kondisi yang ada dampak ganda ini, apakah perlu diperluas ke komoditas lain juga gitu, Prof? Sebetulnya Bulog sudah diberi mandat khusus ya, karena mandat itu diturunkan dari Perpres 66 kalau tidak salah, yang menjadi tugas dari Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional pertamanya disuruh menghitung neraca. Neraca tahunan bulanan ya. Dari neraca itu kalau memang bisa diambil itu maksudnya didistribusikan ya, bukan sekedar mengambil dari yang ada di pasar, stabilisasi di situ, apa namanya, peran swasta, peran market mechanism masih dipakai. Tapi kalau sudah ada persoalan khusus tadi yang kenaikan yang di luar kewajaran ya, kemudian ada bencana alam, ada bencana sosial, Bulog melakukan tadi distribusi. Anda tadi bertanya apakah Bulog wajib melakukan untuk semuanya. Tadi komoditas yang dipegang atau menjadi tanggung jawab itu ada 11 komoditas. 11 itu yang secara reguler harga-harganya dirilis oleh Bappenas dan oleh PIHPS. PIHP adalah Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia. Mengapa Bank Indonesia harus peduli terhadap hal tersebut? Karena Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengendalikan inflasi itu. Nah, dari 11 komoditas itu, apakah semua dipegang oleh Bulog? Tidak. Ya, sekali lagi, Bulog untuk sementara itu, tapi stoknya selain beras, stoknya kecil sekali. Ada stok yang dimiliki berupa ayam yang sebetulnya dia bekerja sama dengan berdikari. Kemudian ada gula, tapi kecil sekali, hanya ribuan ton itu. Kalau tadi kan jutaan ton. Bahkan untuk beras itu laporannya Bulog itu harus menyewa gudang swasta karena gudang Bulog sendiri kapasitasnya tidak sebesar yang harus dikelola ya. Eh, Sebagai gambaran, kapasitas gudang Bulog itu 3,8 juta ton atau sebetulnya berapa ya? Taruhlah 4 juta ton ya. Taruhlah 4 juta ton. Kalau laporannya memang benar 5,2 juta ton, tentu saja Bulog harus menyewa gudang swasta. Kira-kira gitu cara membacanya, Mbak. Dan nyewa gudang swasta tentu saja ada biaya ya. Sekali lagi, yang lain tidak banyak. Jagung ada tapi sedikit. Minyak goreng ada tapi sedikit. Cuma kadang cuma 100 ton yang itu gitulah, kecil sekali. Saya tidak mengatakan semuanya harus dikendalikan oleh Bulog, bukan seperti itu. Kita kan tidak menghargai mekanisme pasar dong. Dan di masyarakat sebetulnya masih masih ada barang, masih ada stok ya. Di pedagang juga sebetulnya masih ada stok yang selama ini mampu mengisi, gitu. Sekali lagi, kalau kita berpikir bahwa semuanya harus dikendalikan oleh negara, nggak benar juga. Lah, nggak akan mampu, bukan nggak benar ya. Karena kapasitasnya kan segitunya ya. Tadi saya untuk menyimpan saja harus menyewa gudang swasta, apalagi untuk mendistribusikan semua. Kira-kira gitu kok gambarannya. Kita tidak harus berpikir bahwa semuanya harus dilaksanakan oleh negara, nanti seperti negara sosialis dong, kan nggak harus seperti itu ya. Kita kan tetap menghargai mekanisme pasar, memberi penghidupan kepada pedagang,
memberi kesempatan bagi pelaku usaha yang lain untuk hidup berdampingan, itu mungkin kata kuncinya. Kalau semuanya dominasi negara ya kayaknya sih nggak ke sana lah. Mandat atau amanat dari pasal 33 itu bukan seperti itu. Prof, kalau El Nino ini berlanjut hingga awal 2027, sebenarnya risikonya tuh ke penurunan produksi dan lonjakan harga pangan itu seberapa besar, Prof? Saya angkanya belum menghitung, belum memodel ya, tapi dugaan saya sudah hampir pasti melonjakkan harga. Sebagai gambaran, dalam berapa 1,5 tahun saja, harga beras saja sudah naik 1.200 dengan em, musimnya sangat baik, sangat 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 friendly ya. Kalau tidak friendly, kalau sekali lagi produksinya berkurang, ya tentu saja akan ada kenaikan lagi. Saya nggak tahu berapa, sekali lagi saya belum menghitung, tapi saya menduga pasti akan ada kenaikan. Maksud saya itu sudah bukan pertanyaan menurut saya bahwa itu harus diantisipasi. Jangan sampai stok yang ada di masyarakat berkurang kan itu dong logikanya. Itu kan ilmu ekonomi yang paling dasar. Jika supply berkurang, sudah pasti harga naik. Justru pertanyaan masyarakat sekarang lebih tajam dari itu. Kalau memang swasembada dan laporan stok itu cukup besar, seharusnya harga turun. Dan pada faktanya, kita ngomong beras ya, harga beras itu sudah 7 bulan berturut-turut naik. Coba bayangkan kalau masih nanti akan ada kekurangan atau ada El Nino, ada pasokan yang berkurang, sudah hampir pasti naik lagi. How much? I don't know, saya belum menghitung, mohon maaf ya. Kalau bahas waktunya nih, Prof, timingnya yang Hmm. paling berisiko itu di bulan-bulan kapan, Prof? Dan komoditas apa sih yang paling harus diwaspadai, Prof? Saya pernah bikin peta, bikin mapping untuk beberapa komoditas ya. Tidak di depan saya, tapi kira-kira ingatnya begini. Em, Kalau beras ya, yang paling berisiko sekarang Juli, Agustus, September. Nanti Oktober biasanya reda, itu beras ya. Terus November kadang reda, artinya kenaikannya nggak bergolak lagi. Tapi Desember, Januari naik lagi. Itu beras. Mengapa? Karena pola panen average seluruh Indonesia, tentu saja kalau saya bicara average, pasti ada berbeda per daerah, tapi secara rata-rata 65% panen di Indonesia terjadi pada bulan April. April atau orang sebut sebagai musim merendang panen raya. Ya. 35%-nya lagi musim gadu, panen Oktober November yang saya sampaikan tadi. Kadang September udah mulai panen. Ya. Terus pola itu seharusnya menjadi referensi penting bagi siapapun, baik di pemerintahan maupun di Bulog, untuk sekali lagi memantau dan menyalurkan, mendistribusikan barang yang ada di stok. Ya, nah komoditas lain agak beda tingkah lakunya. Kalau jagung justru sekarang ini harganya sedang reda, tidak naik lonjak-lonjak tinggi karena beda kan. Jadi konteksnya di Indonesia itu dengan rotasi tanaman yang umum dilakukan oleh petani, padi, palawija, padi, atau kadang yang lebih kering, padi, palawija, palawija, gitu ya. Karena kita 3 bulan atau 3,5 lah ya, sampai 4 bulan, setahun ada 12 bulan, ada yang selisipan kadang. Jadi pola panen per giliran itu yang sangat menentukan. Kemudian kalau barang yang berasal dari impor, pangan penting yang berasal dari impor dalam hal ini misalnya em, gandum, misalnya bawang putih, susu, kedelai, kedelai kita masih impor ya, daging sapi ya. Em, Titik-titik kritisnya berbeda. Eh, Lebaran pasti atau Lebaran dan puasa pasti menjadi titik kritis. Saya pernah bikin peta nanti saya kirimkan ke Anda kalau ketemu ya. Dari situ titik kritis itu yang sekali lagi menjadi sumber lonjakan kenaikan harga pangan dan inflasi.
bergeser mungkin beberapa hari per tahun, tapi itu average yang saya sampaikan tadi kan. Kalau bawang putih itu tergantung karena kita impor dari Cina sebagian besar, 90-an persen, 95%. Justru kalau perizinan impornya bermasalah, ya, tidak lancar dengan berbagai macam sebab, itu harganya naik. Kalau barang masuknya terlambat, harga menjadi naik. Kalau eh, em, apa daging sapi terakumulasi dengan persoalan tekanan di Indonesia dalam hal ini Idul Adha, kemudian Idul Fitri, dengan pola dari bagaimana sapi bakalan itu datang. Kita impor sapi bakalan dari Australia, kemudian kita gemukkan 3-4 bulan kadang dapat, ada yang bisa setahun, ya tergantung dari berapa umur yang dilakukan itu. Dan dari situ yang juga ikut mempengaruhi titik kritis harga tadi. Dan mungkin masih ada faktor lain. Faktor lain itu jika pemerintah dan organisasi dari produsennya itu eh, cukup baik berkoordinasi, cukup baik rapat ya, saling buka informasi dengan pemerintah sehingga mampu menanggulangi lonjakan-lonjakan harga kecil. Ada hal lain dalam hal ini misalnya ayam dan telur ya. Daging ayam dan daging telur itu sekarang sedang rendah, sudah agak tinggi sedikit tapi masih rendah. Mungkin orang-orang bilang namanya produksi kita melimpah. Macam-macam sebabnya. Itu juga berhubungan dengan MBG, ya. Ada laporan dari BPS juga bahwa kalau demand meningkat, seharusnya meningkat, harga meningkat. Ternyata demand yang meningkat itu lalu ada persoalan administrasi, ada persoalan ketidaklancaran distribusi sehingga stok daging ayam dan stok telur yang ada di petani itu di peternak ya menumpuk dan itu harga menjadi turun. Jadi mekanisme seperti itu yang perlu kita eh, pelototin baik-baik atau kita pelajari baik-baik yang menjadi eh, apa ya referensi pedoman berharga untuk intervensi yang harus dilakukan gitu. Jangan apa ya, jangan ada eh, movement-movement aneh atau tindakan-tindakan aneh yang justru dapat apa namanya apa menimbulkan dampak yang lebih buruk. Prof, kalau bahas target swasembada pangan, kan Presiden juga sempat menyatakan optimistis menghadapi kondisi ini karena Indonesia sudah swasembada pangan. Kira-kira dari Prof. Bustano melihatnya gimana nih, Prof? Dan Beras mungkin lah ya, beras hmm, bukan pangan semua. Kalau ya, pangan semua kan enggak lah, ya hmm, nggak mungkin juga sih. Masa kita mau swasembada gandum kan nggak mungkin. Em, Kalau beras, kalau laporannya benar itu memang tercapai seperti di laporan tahun 2025. hmm, Tapi tadi saya sebutkan kedelai tentu saja masih jauh, kita masih impor. Em, Jagung mungkin masih swasembada ya. Kalau tadi susu kan tidak ya, bawang putih tidak. Jadi em, mungkin perlu dibikin soft saja argumennya hmm, karena bukan swasembada pangan dan tidak harus sih, tidak harus kita mengejar semuanya kan kita berdagang dong. hmm, Kita kan berdagang, masa kita mau swasembada semua, ya. oke. Em, Misalnya kita kan mengekspor kelapa sawit, ekspor minyak kelapa sawit gitu ya. Lalu kalau em, apa kita ekspornya bermasalah atau diganggu oleh negara lain, lalu kita marah. Demikian juga sebaliknya, kalau kalau kita tidak punya lalu kita tidak impor ya harga pasti naik dan seterusnya. Jadi santai saja dalam konteks dalam ekonomi perdagangan itu biasa biasa. Kalau swasembada malah semua gitu ya Hmm, apakah mungkin mungkin aja someday but not now gitu ya. hmm, Itu biayanya sangat mahal. Kalau karena biaya sangat mahal, masa program lain tidak punya kesempatan mendapat anggaran kan nggak benar juga gitu. Jadi swasembada beras mungkin iya. Tadi pertanyaan Anda, apakah mampu mencapai semuanya? Mungkin tidak dalam waktu dekat ya. Itu pekerjaan berat dan mungkin sekian presiden mungkin baru tercapai. Tapi sepertinya menurut dugaan saya tidak.
Saya tidak bermimpi tiba-tiba Indonesia harus menanam gandum, walaupun secara teknis mungkin mungkin ya, tapi kan nggak akan ke situ karena lahan kita ya segitu-segitunya. Ketika kita iming-imingin atau kasih insentif harga lebih baik, orang beralih. Begitu harga beralih, apa barang yang bersangkutan tidak ditanam dan seterusnya. Kan tadi kita sebut kita merotasi tanaman itu. Kalau berpikir bahwa harus swasembada semua, sepertinya bukan saatnya sekarang. Nggak harus berpikir seperti itu, nggak ada gunanya juga sih. Kita harus maju ke depan. Justru saya lebih berkepentingan menjaga atau membangun ketahanan pangan. What is the difference? Apa perbedaannya? Kalau swasembada itu kan konsepnya fisik, konsepnya supply demand. Jika supply lebih besar dari demand, namanya swasembada. Lalu FAO mengembangkan rasio, self-sufficiency ratio, rasio swasembada pangan, sampai kepada posisi rasio ketergantungan itu secara konsepnya. Nah, setelah fisik ada konsep yang disebut konsep ekonomi. Konsep ekonomi itu orang mengenalnya sebagai ketahanan pangan. Mengapa disebut ketahanan pangan? Apa bedanya? Karena ketahanan pangan itu kondisi terpenuhinya ya, barang dengan yang terjangkau, halal dan lain-lainnya. Untuk apa? Agar manusia Indonesia dapat hidup aktif, produktif, berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Apa makna sederhananya, makna sehari-harinya? Nggak ada gunanya Anda menumpuk stok, nggak ada gunanya Anda produksi laporan bagus-bagus, lalu orang nggak bisa makan itu loh. Tidak punya akses namanya, itu tidak tahan pangan. Demikian juga sebaliknya, Anda makan terlalu banyak, kegemukan, tidak tahan pangan juga. Anda makan nasi terlalu banyak juga tidak tahan pangan karena konsepnya availability, accessibility, stability, stabilitas harga. Kalau lonjak-lonjak juga namanya tidak tahan pangan, karena kan tidak semua orang mampu menggapai harga yang lonjak-lonjak itu. Mungkin Anda, saya mungkin masih bisa lah ya. Walaupun mungkin kan juga. Terus utilisasi. Utilisasi itu pemanfaatan. Pemanfaatan itu kalau tidak balance yang Anda makan, tidak tahan pangan. Sekali, sekali lagi saya katakan kita banyakkan makan beras, tentu saja sakit gula dong, sakit gula tidak tahan pangan karena tidak bisa hidup aktif, produktif, berkelanjutan. Jadi empat-empatnya sekaligus dan dari situlah konsep ketahanan pangan itu konsep ekonomi, ekonomi banget. Nah, selain itu ada konsep kemandirian pangan. Kemandirian pangan lebih luas dari swasembada tadi karena dia ekonomi politik ya. Jadi dia kemampuan negara dan bangsa dalam menghasilkan produksi tentu saja mandiri ya, yang mampu memproduksi sendiri termasuk apa dalam menentukan kebijakan perdagangannya. Dan di atasnya itu konsep politik namanya kedaulatan pangan. Anda mungkin pernah dengar. Kedaulatan itu adalah hak ya, hak negara dan bangsa gitu. Jadi tadi antara fisik, ekonomi, ekonomi politik, politik. Dan politik itu saya sering mencontohkan negara kecil, negara seperti Singapura. Singapura itu tidak mandiri, tidak swasembada, tapi dia berdaulat karena masyarakatnya memiliki hak ya untuk mengatur bahkan bahkan mengatur Indonesia kadang mengatur negara lain untuk membawa impornya. Jadi eh, konsep itu nampaknya lebih komprehensif, lebih bermanfaat bagi masyarakat dibandingkan menggebu-gebu mengejar swasembada, tapi masyarakatnya tidak punya akses. Bukan itu sih, amanat undang-undangnya ketahanan pangan loh. Amanat undang-undang ketahanan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Swasembada adalah prasyarat mencapai itu gitu. Jadi kalau mungkin Pak Presiden mau fokus swasembada boleh, tapi selected commodity saja, nggak harus semuanya. Toh kita nggak akan mampu juga, sehingga ada gunanya juga kalau boleh disebut. Masa kita mau membabi buta mengejar produksi gandum kan nggak mungkin lah ya. Tapi yang aneh juga, gandum tuh kita impor 12 juta ton loh setahun. Terbesar di dunia kita pengimpor gandum. Orang nggak pernah ribut juga. Itu kan nggak fair juga dalam membahas sesuatu. Sementara gandum itu apa namanya menjadi peredam dari lonjakan harga. Saya sebut sebagai peredam itu begini.
Seandainya tidak tersedia tepung terigu, tekanan terhadap harga beras mungkin akan lebih tinggi. Coba nggak usah jauh-jauh. Kita nggak makan, Anda makan roti, makan mie instan, makan apa gitu, sehingga terdapat alternatif. Kira-kira seperti itu ya. Persoalannya, apakah kita mau bebas impor semua, kan nggak mungkin juga. Coba Anda tutup lah, nggak ada itu pasti tekanan terhadap harga beras lebih berat dan pasti bikin kerusuhan sosial politik. Kita kan nggak ingin seperti itu. Jadi dengan membangun ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan sebagaimana amanat undang-undang, seharusnya kita mengarah lebih kepada kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan masyarakat itu yang masuk pada aksesibilitas harga pangan tadi. Oke, Prof. Terima kasih banyak nih, Prof. Sudah menjawab semua pertanyaan Terima dari kasih. IDN Times. Semoga nanti ada kesempatan lagi ya, Prof, buat Baik, ngobrol-ngobrol lagi tadi. eh, apa, udah kesimpulan juga ya, Prof. Yang penting tuh kita kemandirian pangan, kedaulatan pangan, ketahanan dan juga pangan. ketahanan pangan. Ya, oke. Terima kasih banyak, Prof. Bustanul. Terima kasih. Semoga sehat selalu, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, Sobat Millennial and Gen Z, hari ini tadi kita sudah banyak banget ngobrolin tentang bagaimana dampak dari konflik geopolitik di Timur Tengah dan juga El Nino terhadap sektor pangan di Indonesia. Semoga informasi yang hari ini kita gali dari Profesor Bustanul Arifin bisa bermanfaat dan bisa memberikan kita seperti warning untuk menghadapi kedua dampak ganda ini ke depannya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Ngobrol Seru by IDN Times. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya.